Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ini kita akan belajar mengenai managing subprograms. Jadi, di sini kita akan belajar membedakan antara sistem privilege dengan object privilege. Kemudian membedakan antara H-invoker dan dengan definer. Kemudian kita mengidentifikasikan tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang akan disimpan. Kemudian kita akan diskusikan bagaimana mendebug subprograms dengan menggunakan DBMS Output Package. Kemudian bisa kita lihat untuk dapat menunjuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit tidak melalui peran. Kemudian ini ada alur untuk memberikan akses ke data ke owner-nya. Kemudian ini ada cara menggunakan invoker. Oke, kemudian mengatur objek PL/SQL yang disimpan. Objek-objek di sini seperti general information, source code, pcode, dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam editor yang nantinya akan disimpan pada data dictionary. Kemudian di sini ada user objects, ada object name atau nama dari objeknya, object ID, identifier internal untuk objek, kemudian object type-nya, tipe dari objek, kemudian create tanggal ketika objek dibuat, kemudian last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, kemudian ada timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali dikompil, dan status valid atau tidak valid. Berikut ada list dari prosedur dan fungsi. Sini ada field atau objeknya. Di field ini ada objeknya bernama add job itu sebagai prosedur, dan welcome sebagai fungsi, dan DML call SQL sebagai fungsi. Dan begitu pula text, PD, dan valid depth. Mereka memiliki tipe objeknya masing-masing. Kemudian ada tampilan data dictionary user search, yang mana di sini ada terdapat nama dari objek, kemudian type, tipe dari project, line, baris nomor dari search code, kemudian ada teks untuk kesan errornya. Kemudian di sini ada daftar kode dari prosedur, ini daftar kodenya, dan juga fungsi. Kemudian ada user errors, yang mana terdapat name, nama dari objeknya, type, tipe dari objek, sequence, line, position, dan juga teks. Ini ada contoh mendeteksi kompilasi yang error. Jadi akan muncul pemberitahuan seperti ini. Dan ini ada list kompilasi error dengan menggunakan user errors. Kemudian ini list kompilasi error dengan menggunakan show error. Jadi akan memberikan pemberitahuan seperti ini. Dan ini untuk mendeskripsikan ke dalam MySQL plus describe query employee-nya, kemudian describe add depth, dan juga describe text-nya. Kemudian ini ada
debugging PL/SQL program units, mana package dari DBMS Output mengakumulasikan informasi ke dalam buffer dan mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Kemudian memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Kemudian software yang menggunakan DBMS Debug, Procedure Builder, dan Third Party Debugging Software. Nah, kita langsung saja ke latihan soalnya. Jadi, yang pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Jadi di sini kita akan dapatkan pekerjaan yang diisi pada tahun 1990 dan pada setengah tahun 1991. Setelah itu nomor 2, buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan kode departemen 10, 50, dan 110 diberi kenaikan 5%. Kode departemen 60 diberikan kenaikan 10% dan seterusnya. Nah, ini adalah query untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Jadi kita di sini menampilkan nama akhir dan juga gaji dari employee yang gajinya tertinggi. 3 tertinggi di sini ya. Kemudian nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Nah, di sini kita menampilkan employee ID dan juga nama terakhir dari employee-nya yang bekerja di California dan Boston. Kemudian nomor 5, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan clause with dan namakan query MaxCalc. Sini kita menggunakan nama query dengan MaxCalc yang menampilkan job ID di mana gajinya maksimum dari pekerjaan di atas itu. Di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Setelah itu nomor 6, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji. Sales Manager. Job ID sama dengan assignment, urutkan dari tinggi ke rendah. Nah, di sini kita akan menampilkan nama karyawan, job ID, dan juga gajinya, di mana gajinya lebih tinggi dari semua gaji Sales Manager. Yang mana job ID sama dengan assignment dan untuk gajinya diurutkan dari yang tinggi ke yang rendah. Kemudian nomor 7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Kita akan menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja
pada departemen yang sama, tapi headitnya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Dia nomor 8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Jadi kita akan menampilkan nama departemen yang total gajinya di atas 1/8 dari seluruh gaji di departemen. Kemudian diurutkan dari yang tertinggi ke yang rendah. Nomor 9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemenmu. Cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID-nya. Nah, ini kita akan membuat report yang menampilkan chart organisasi dari departemenmu. Kita akan mencetak nama akhir, gaji, dan departemen ID-nya. Kemudian buat nomor 10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir core chart, cetak nama karyawan, manager ID, dan departemen ID. Sini ini akan menampilkan hierarki manajemen dan dimulai dari nama karyawan yang belakangnya bernama core chart. Kemudian kita mencetak nama akhirnya, manager ID-nya, dan departemen ID-nya. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai managing subprograms. Sekian dan terima kasih.